Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 2, yaitu pengaruh lekukan makro bending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core. Landasan teori yaitu makro bending merupakan lekukan kabel optik dengan radius lekukan yang mempengaruhi banyaknya pelemahan sinyal yang berpropagasi dalam inti. Adanya lekukan dengan radius lekukan lebih besar dari radius inti serat optik mengakibatkan sebagian sinyal hilang, terutama dalam lekukan serat optik. Jadi dari lekukan ketika mulai terjadi perubahan signifikan pada besar rugi-rugi makro bending disebut dengan critical radius. Apabila serat optik melengkung, maka bagian dalam serat optik termempatkan dan bagian luar menjadi tertarik lebih panjang, sehingga kepadatan material berubah. Hal tersebut mengakibatkan berubahnya indeks bias dan akan mengakibatkan perubahan lintasan penjaluran suatu sinyal. Sudut pemantulan total akan berubah ketika serat optik dilakukan dan akan terjadi rugi-rugi di mana sudut datang sinar lebih kecil daripada sudut kritis sehingga sinar tidak dipantulkan sempurna tapi dibiaskan. Ini merupakan tabel bending dengan nilai 1310, warna core yaitu biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, dan pink. Kemudian mencari nilai dari warna core biru yaitu dengan memasukkan nilai dBm pada core biru kemudian dikurang dengan negatif 7. Contohnya min 35,31 dikurang dengan min 7 sama dengan min 28,31. Begitupun seterusnya untuk warna core oranye, hijau, coklat sampai dengan Tosca. Setelah didapatkan hasilnya, kemudian dicari total lossnya dengan menambahkan hasil dari pengurangan yang dilakukan tadi. Di sini total lossnya adalah negatif 173,91 dB, sama pada loss 1310, loss 1490. Dengan masukkan nilai warna core-nya yaitu min 35,34 kemudian dikurang dengan min 7, mendapatkan hasil min 28,34. Warna oranye min 22,54 dikurang dengan min 7, didapatkan hasil 15,54. Untuk warna coklat min 19,48 dikurang dengan min 7, didapatkan hasil min 12,48. Untuk abu-abu min 30,85 dikurang dengan min 7, dapatkan hasil min 23,85. Begitupun seterusnya untuk putih yaitu min 20,99, merah min 11,50, hitam min 15,12, kuning min 19,30, ungu min 11,84, untuk pink min 11,94, dan yang terakhir untuk Tosca yaitu min 4,64. Kemudian didapatkan loss totalnya adalah min 28,34 ditambah dengan min 15,54 dikurang 12,48 ditambah min 23,85 ditambah dengan min 20,99 ditambah min 11,50 ditambah min 15,12 ditambah min 19,30 ditambah min 11,84 dan yang terakhir dan ditambah min 11,94 dan kemudian ditambah min 4,64 sehingga didapatkan hasil total lossnya yaitu min 175,583 dB. Tabel yang kedua untuk tanpa bending 1550 sama seperti cara sebelumnya, yaitu dengan mengurangi nilai dengan memasukkan nilai dBm pada warna biru kemudian dikurangkan dengan min 7. Biru mendapatkan hasil min 30,71, oranye min 7,2, coklat min 6,05, abu-abu 22,26, putih min 14,25, untuk merah min 4,30, untuk hitam min 7,84, kuning min 8,09, untuk warna ungu min 4,46, pink min 4,30, dan Tosca 22,95. Kemudian total lossnya dijumlahkan dengan hasil pengurangan yang dilakukan tadi, sehingga didapatkan hasil total lossnya adalah min 132,715 dB.
Untuk tabel 3 dengan bending diameter 70, 50, 30 cm, 130, 1310. Untuk loss 1300 nya sama seperti tadi, yaitu nilai birunya dikurangi dengan min 7. Dapatkan hasil nilai biru min 29,07, min 8,23, min coklat min 5,68, abu-abu min 24,13, putih min 14,60, merah min 4,01, hitam min 7,94, kuning min 8,49, ungu min 4,82, pink min 4,87, dan Tosca min 24,41. Kemudian dijumlahkan hasil dari pengurangan ini untuk mendapatkan loss totalnya, sehingga di sini hasilnya adalah min 136,246 dB. Untuk tabel 5 bending diameter 70 cm, 130, 1310. Untuk loss 1300 sama seperti cara tadi, nilai biru dikurangkan dengan min 7, sehingga biru dapatkan hasil min 28,99, min 8,59, min 5,69, abu-abu min 23,77, putih min 14,24, dan sampai dengan Tosca yaitu min 24,17. Kemudian loss totalnya menambahkan hasil dari pengurangan yang dilakukan tadi, min 28,99 ditambah dengan min 8,56 ditambah min 5,69 ditambah 2 min 23,77 ditambah min 14,24, kemudian ditambah dengan 4,35 ditambah lagi min 17,30 ditambah 11,49 ditambah 5 ditambah min 5 ditambah 4, min 4,92 ditambah min 24,17, sehingga loss totalnya adalah min 14,478 dB. Pada praktikum 2 kali ini dapat dianalisa bahwa pada perhitungan yang didapat nilai loss rata-rata pada jari-jari 13110 lebih kecil dari loss yang ada pada jari-jari 1490 dengan panjang kabel yang sama, yaitu 150 meter. Seperti yang dilihat pada tabel 1 tadi sampai 5, baik yang pakai bending maupun tidak, memperlihatkan bahwa loss yang di 1490 lebih besar dari yang 1300. Ini membuktikan bahwa semakin besar jari-jarinya, semakin besar loss yang diterimanya. Panjang gelombang sumber menentukan pemanduan gelombang cahaya pada fiber. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa panjang gelombang 1310 nanometer nilai selisih daya keluaran lebih besar dibandingkan panjang gelombang 1550. Hal ini berarti panjang gelombang 1310 nilai rugi daya atau loss yang terdeteksi lebih besar daripada panjang gelombang 1550. Hal ini terbukti untuk yang tanpa bending dan yang pakai bending. Jadi panjang gelombang yang semakin besar mampu mengurangi loss pada fiber optik. Berdasarkan teori, makro bending membuat loss semakin besar. Hal ini sesuai dengan perhitungan, di mana hasil perhitungan loss pada yang tanpa makro bending lebih kecil daripada yang menggunakan makro bending dengan panjang gelombang yang sama. Seperti pada tabel 2 tadi, yaitu tanpa menggunakan makro bending, dan tabel 4 menggunakan makro bending yang sama-sama menggunakan panjang gelombang 1550 nanometer. Loss pada tabel 2 lebih kecil dibandingkan loss pada tabel 5, baik yang 1300 maupun 1490. Dengan demikian, pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar jari-jari fiber optik, maka semakin besar pula loss fiber optiknya. Semakin besar panjang gelombang, semakin kecil loss fiber optiknya. Makro bending yang terakhir itu makro bending dapat menyebabkan loss semakin besar. Mungkin sekian penjelasan dari tentang praktikum kedua pada pertemuan sebelumnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.